Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-25. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pembelajaran kita pada hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh. Dan tentu ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan rohani kita tidak boleh berjalan di tempat, tetapi kita harus benar-benar memiliki kerinduan dan mau untuk bertumbuh sehingga kita menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang dewasa rohani. Sebab kalau kita tidak menjadi pribadi yang dewasa rohani di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani itu sering melakukan perselisihan, pertengkaran, amarah, percabulan, kemarahan, percideraan, penyembahan berhala. Saudara bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang dewasa, setiap aspek kehidupan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kebenaran-kebenaran di segala aspek kehidupan. Karakter Tuhan Yesus Kristus, yaitu buah roh, akan kita hasilkan di sepanjang kehidupan kita. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, artinya kita senantiasa bergantung kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang tahu akan jalan-jalan kita ke depan yang terbaik bagi saya dan saudara. Biarlah saya dan saudara benar-benar mau hidup di jalan-jalan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketetapan-ketetapan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kita dengarkan, kita perhatikan, dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Jalan kita tidak boleh serong ke kanan dan ke kiri, tetapi kita harus pada jalur yang benar, yaitu hidup di jalan Tuhan, yaitu menetap pada ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saya dan saudara tentu rindu, bukan, untuk hidup yang tidak lama lagi kita garap dengan serius kehidupan ini, untuk benar-benar hidup kita boleh menyukakan hati Tuhan. Hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang begitu baik kepada saya dan saudara, yang memberikan kepastian keselamatan, yang membenarkan saya dan saudara. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hidup dipimpin Roh di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di bawah pimpinan Nabi Musa, saudara. Ketika ada di padang gurun, bangsa Israel mengalami ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan. Bangsa Israel juga mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan dan mujizat-mujizat yang dilihat oleh bangsa Israel. Dan rencana Tuhan untuk bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, yang sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, itu tergenapi. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara, kita harus benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita benar-benar hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu, supaya
Apa yang sudah menjadi rancangan Allah di dalam kekekalan kepada saya dan saudara itu bisa tergenapi. Kalau seandainya bangsa Israel, saudara, mau berjalan, mau dipimpin oleh Roh Kudus, tentu bangsa Israel tidak akan lama di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi karena ada pemberontakan, ada ketidaktaatan, ada ketidaksetiaan, ada persungutan, ketika ada kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan, ini yang membuat Tuhan marah sehingga bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tentu kita rindu di dalam kita menjalani kehidupan kita ini. Tidak banyak hal yang tidak baik menimpa kita, tetapi Tuhan menghendaki supaya rencana Allah di dalam kehidupan kita itu terwujud. Berarti kita harus mau hidup dipimpin oleh Roh, hidup di jalan Tuhan. Tentu hidup dipimpin oleh Roh atau hidup di jalan Tuhan, saudara. Tuhan punya rencana yang besar bagi kehidupan saya dan saudara, supaya hidup kita di dunia ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya ketika kita mengakhiri hidup yang ada di dunia ini, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk dipimpin oleh Allah Roh Kudus di sepanjang sisa kehidupan yang harus kita jalani. Dan supaya saya dan saudara hidup tetap di jalan Tuhan. Hidup kita sesuai standar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika bagian kita ini kita lakukan dengan serius, maka kehidupan jasmani saudara pasti Tuhan memberkatinya. Dan ketika saudara tetap setia mengikut Tuhan dan beriman kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kerajaan surga menanti kehidupan saudara. Ini adalah berita yang sukacita, berita yang menggembirakan. Oleh karena itu, mari hidup kita senantiasa mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Hidup kita senantiasa ada di jalan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus akan senantiasa menuntun kehidupan saudara, sehingga kehidupan saudara boleh berbuah, berdampak, dan memuliakan Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.